Halo semuanya, selamat datang kembali di Mahata Podcast. Gimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik aja, sehat-sehat aja? Dan ya, yang pasti tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga diri dari COVID-19 dengan cara di rumah aja. Karena ya semakin hari semakin bertambahnya kasus COVID-19 ini, dan ini gue barusan baca berita per tanggal gue bikin ini podcast, tanggal berapa nih? Tanggal 19 April. Itu tuh udah ada 6.500 kasus positif, jadi kayak ya gue nggak tahu ya, semakin hari kok semakin bertambah kasusnya. Dan marilah kita sama-sama tetap di rumah aja, tetap stay at home, jaga kebersihan, jaga kontak sosial. Dan dan nggak tahu ya, akhir-akhir ini udah banyak banget daerah yang mulai nerapin PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Jadi marilah kita dukung program pemerintah ini buat menekan angka kasus positif corona dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan cara di rumah aja. Udah episode keempat di minggu kedua gua masuk dunia podcast. Dan ya menurut gua podcast ini cukup menarik. Soalnya selama gua membuat podcast, selama gua mencari topik podcast, jadi kayak otak gua tuh dipaksa buat berpikir topik-topik apa aja yang semua orang tuh bisa relatable gitu loh. Jadi kayak semua orang bisa paham dengan topiknya, semua orang bisa nyambung sama topik-topiknya, dan ya harus seputar kisah kehidupan, baik itu satu orang ataupun beberapa orang. Dan topik yang mau gue bawain di episode keempat ini itu adalah diet. Menurut gue diet ini cukup sensitif bagi beberapa orang dan termasuk gue sendiri sensitif. Soalnya ya banyak orang yang terkena hinaan, cercaan, gara-gara badannya gendut, terus kayak, lu diet dong, badan lu gede banget, sumpah jelek. Terus orangnya stres, terus merasa marah dengan namanya diet. Jadi marilah gua mulai dulu dari pengertian diet itu apa, terus macam-macam diet itu apa, dan ya berdasarkan Cambridge Dictionary atau Kamus Cambridge, diet itu adalah makanan atau minuman yang sering atau umum dikonsumsi oleh seseorang atau sekumpulan orang. Jadi, ya diet ini ibaratnya adalah pola makan seseorang atau pola makan dari kumpulan orang. Jadi kayak misalnya pola makan gua sehari-hari makannya KFC 3 kali sehari. Ya berarti itu pola diet gua dong. Soalnya diet itu secara umum adalah makanan yang sering atau umum dikonsumsi oleh seseorang atau beberapa orang. Bukan berarti diet itu cuman apa ya, makanan yang emang sering dimakan. Diet itu juga ada beberapa fungsinya dan salah satunya adalah kayak buat kesehatan, buat menjaga bentuk tubuh, atau menjaga lingkungan gitu-gitu kan. Nah, diet ini tuh sebenarnya ada macam-macam. Jadi tuh ada yang namanya diet mayo, terus ada lagi namanya diet apa ya? Oh, diet keto. Kalau diet keto tuh setahu gua mereka nggak makan gula sama sekali, jadi kayak cuman makan lemak, kok nggak salah ya. Terus ada lagi yang namanya diet vegan. Diet vegan ini itu diet vegan tuh apa sebenarnya? Diet vegan itu adalah di mana orang yang diet vegan ini tidak makan produk olahan hewani sama sekali. Jadi kayak dia nggak makan daging, nggak makan susu, nggak minum susu, nggak makan keju, nggak makan telur. Jadi mereka cuman makan bukan beberapa. Mereka hanya memakan produk-produk dari tanaman, tumbuhan. Jadi saya misalnya kayak sayur, kacang, terus apa lagi ya? Sayur, kacang, jamur, ya gitu-gitu. Jadi mereka yang diet vegan ini nggak bakal makan produk dari hewani dan turunannya. Nah, sebenarnya diet vegan ini banyak
kasus pro dan kontranya. Kenapa gue bilang gitu? Soalnya kayak pronya itu pronya itu adalah dengan kalian melakukan diet vegan, kalian bakal mengintake apa ya bahasa manusianya ya? Mengkonsumsi serat lebih banyak dibandingkan makanan biasa. Dan dengan kalian diet vegan, kolesterol yang ada dalam tubuh kalian tuh akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan bila kalian makan produk-produk hewani. Soalnya ya seperti kita tahu kan, eh, lemak yang ada dalam tanaman, kacang-kacangan itu kan sedikit. Dan meskipun ada, itu tuh bukan lemak jahat. Jadi kayak lemaknya bisa disimpan dan digunakan dengan tubuh sebaik mungkin. Sedangkan kalau misalnya kalian mengkonsumsi daging, itu tuh ada beberapa lemak yang kalau misalnya terkena proses pemasakan, itu tuh bakal ngerusak struktur dari lemaknya itu sendiri, jadi kayak tubuh nggak bisa mencernanya dan bakal kesimpan di dalam tubuh kalian. Itu biasanya jadi kayak ada kasus-kasus kolesterolnya tinggi, itu gara-gara kebanyakan makan makanan produk hewani yang dimana proses pengolahannya tuh nggak benar. Bukan nggak benar sih. Ya emang resiko efek samping dari pengolahan daging itu emang itu. Kayak ada beberapa lemak itu yang bakal kesimpan dalam tubuh gara-gara nggak bisa dipakai. Nah, terus ada lagi kasus kontranya itu salah satunya itu adalah kalian bakal kekurangan, bukan kalian, orang yang diet vegan ini bakal kekurangan vitamin B12. Nah, vitamin B12 itu sebenarnya buat apa sih? Vitamin B12 itu ya sebenarnya sih biasanya untuk sistem saraf. Jadi kalau misalnya kalian terkena defisiensi atau kekurangan vitamin B12, jadi kalian tuh bakal merasakan adanya kerusakan sistem saraf. Jadi itu misalnya kayak kalian bisa kena mati rasa, terus kalian bisa tiba-tiba kesemutan sendiri gitu loh. Terus kayak kalau misalnya kalian defisiensi B12 ini terlalu lama jangkanya, itu tuh bisa mengakibatkan stroke. Ini gua ambil dari bbc.com, jadi kayak mungkin nanti kalian bisa baca sendiri. eh dan menurut gua diet vegan ini ya sebenarnya banyak orang yang menganggap diet vegan ini adalah salah satu diet atau pola makan di mana eh, bisa membuat orang menjaga lingkungan kehidupan lebih baik. Kenapa gue bilang gitu? Soalnya kayak banyak orang yang beranggapan bahwa dengan kalian tidak eh, dengan kalian tidak memakan hewan, berarti jumlah peternakan hewan itu bakal lebih sedikit. Jadinya kayak kita bakal lebih banyak me- mencocok tanamkan sayur-sayuran dibandingkan mengembangbiakan hewan-hewanan. Dimana misalnya kayak salah satu contohnya itu adalah sapi. Sapi itu eh setahu gue menghasilkan gas metana yang cukup besar, di mana gas metana itu kan bisa merusak lapisan ozon. Dan kalau misalnya lapisan ozon rusak, sinar UV masuk, terus kena kulit, kena kanker. Jadi gitu-gitu loh. Terus jadinya kalau misalnya kita tidak menernakkan sapi dalam jumlah banyak, berarti jadinya kayak eh, keseimbangan jumlah antara sapi dan predatornya itu lebih seimbang gitu loh, nggak berat sebelah. Jadinya kayak gas metan yang dihasilkan akan lebih terkurangi, begitu anggapannya. Cuman kalau menurut gua sendiri diet vegan ini ya, gua nggak mau masuk dalam kubu pro maupun kubu kontra. Cuman diet vegan ini cukup unik menurut gua soalnya kayak karena gua udah biasa dari kecil gua makan daging jadi kayak lu bakal kehilangan salah satu makanan yang paling enak di bumi di mana itu adalah daging. Soalnya kayak lu masak daging enak banget pasti rasanya. Lu masak apapun daging pasti enak. Tapi lu masak sayur itu kalau misalnya lu nggak bisa masak pasti rasanya aneh. Terutama itu sayur pare. Sumpah gua sampai sekarang benci banget sama sayur pare. Dan ya gitulah menurut gua masalah diet vegan. Soalnya gimana ya? Tergantung dari orangnya sih mau diet vegan itu dalam konteksnya apa. Dan ada lagi namanya diet OCD atau
yang biasa atau nama lainnya apa ya? Offense apa ya? Bla 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 Deddy Corbuzier diet. Ya, itu tuh diet yang di apa ya namanya? Dipublishkan oleh Om Deddy Corbuzier, di mana itu tuh dietnya itu kayak kita menjaga pola makannya dengan batas-batasan jam-jaman. Jadi kayak eh ada 4 jendela makan yang jendela makan itu kayak kita boleh makan jam segini sampai segini. Ada 4. Yaitu kayak ada 16:8, ada 18:6, ada 20:4, dan ada yang makan 1 kali sehari. Jadi apa maksud dari 18:6, 16:8, 20:4? Itu tuh jadi kayak 16:8. 16-nya itu adalah waktu kita diet dan 8 itu adalah waktu kita 16 itu adalah jam atau lama waktu yang kita perlukan untuk diet, dan 8 itu adalah lama waktu kita bisa makan. Jadi kayak dalam satu hari kan 24 jam. Jadi satu hari, selama 8 jam satu hari itu kita bisa makan apa aja, bebas, di mana 16 jam ke depannya kita harus diet. Jadi kita nggak boleh makan apapun kecuali minum air putih. Sedangkan kalau 18:6 ya sama kayak tadi, 18 jamnya diet, 6 jamnya makan, terus 20:4 itu 24 jamnya diet, 20 jamnya diet, 4 jamnya makan, dan 1 kali makan sehari ini ya kalian bisa makan kapan aja, cuman 1 kali dalam sehari. Dan dietnya OCD ini, itu tuh Om Deddy juga sempat menekankan bahwa diet OCD ini kita perlu yang namanya juga olahraga. Kenapa gue bilang gitu? Soalnya begini, semisal kalian, tubuh kalian butuh kalori, nutrisi, itu tuh sehari 2.200. Nah, anggapannya kalian makan 3 kali sehari, terus sekali makan, kalian tuh makan 750 kalori. Wih, gila banyak banget ya. Ya, tapi segitu. Jadi kayak kalian sehari sekali makan itu 750 kalori dalam kurun waktu 3 kali makan. Jadi kayak 750, 750, 750 pagi, siang, malam. Dan berarti jadi kalian dalam sehari itu bisa makan totalnya 2.250 kalori kan. Di mana 2.200-nya itu adalah kalori yang diperlukan oleh tubuh untuk seharian, dan 50 kalori sisanya itu bakal disimpan dalam tubuh di dalam lemak. Di mana karena adanya yang disimpan, itu tuh bakal nanti dipakai sama tubuh buat kalau ada emergency gitu kan. Namun kalau misalnya kita terlalu banyak menumpuk kalori dalam tubuh, itu tuh bakal jadinya kayak ya tubuh kalian bakal jadi besar. Istilah kasarnya bergelambir. Soalnya anggapannya badan kalian tuh terlalu banyak lemaknya daripada ototnya, daripada dagingnya. Nah, dengan kalian OCD, misalnya kalian OCD nih, kan sudah jam makannya dikurangin, terus makannya bebas berapa kali, gitu kan. Cuman ada jam-jamnya. Nah, anggapannya kalian tetap makan 3 kali sehari, misalnya 8 jam. Jadi kayak kalian makan 3 kali. Sekali 2 jam kalian makan. Terus kalian sekali makan itu ada 600 kalori gitu kan. Berarti 600 kali 3 ada 1.800. Nah, selisih yang kalian makan dari awal yang biasa kalian nggak diet, dan setelah kalian diet, itu kan cuman selisih 450 kalori. Dan kalau misalnya seandainya kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kalian tuh bisa melakukan namanya olahraga. Dengan kalian olahraga, maka kebutuhan tubuh untuk dengan kalori itu semakin lebih besar. Cuman, ada hal yang perlu kalian perhatikan di sini. Kalau seandainya kalian terlalu sedikit mengkonsumsi kalori dalam tubuh, itu tuh bakal, ya, kalau misalnya kalian terlalu sedikit mengkonsumsi kalori dalam tubuh, dan tubuh membutuhkan kalori yang dalam jumlah besar, maka tubuh kalian itu akan mengalami yang namanya malnutrisi. Di mana malnutrisi itu adalah eh, keadaan tubuh kalian itu tuh eh, mengalami kelebihan atau kekurangan nutrisi. Di mana kalau misalnya kalian kelebihan nutrisi ya pastinya bakal numpuk terus nutrisi dalam tubuh kalian, dan jadinya bisa bakal jadi gemuk, itu kan istilahnya. Sedangkan kalau misalnya kalian malnutrisinya adalah kekurangan nutrisi,
maka, eee, tubuh itu pasti tetap membutuhkan energi supaya tetap hidup kan. Bayangin aja kalau misalnya kalian, eee, butuh kalori 2.000, ternyata dalam tubuh kalian yang kalian makan itu cuma 500. Gila, banyak banget kan itu. Nah, kalau misalnya hal itu terus-terusan terjadi, memang kalian bakal kurusnya lebih cepat, hasilnya semakin lebih kelihatan. Cuman ada efek sampingnya. Kenapa begitu? Karena diet yang bagus itu adalah diet di mana kalian mengurangi jumlah kalori harian kalian sedikit di bawahnya, jangan sampai terlalu banyak. Kenapa begitu? Soalnya tubuh itu punya sistem sendiri. Jadi kayak eh, kalau seandainya kalian cuman kekurangan 450 kalori dalam tubuh, tubuh tuh bakal lebih menggunakan kalori yang ada di dalam lemak dibandingkan kalori yang ada dalam sel. Jadi karena ya lebih gampang buat menggunakannya di dalam lemak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kalian membutuhkan jumlah kalorinya lebih banyak lagi, sementara dalam tubuh kalian itu sedikit yang kalian masukkan kalorinya, jadi tubuh tuh bakal memecahkan sel, melisiskan sel, sehingga di mana proses lisis itu adalah proses pemecahan. Sorry, mungkin bahasanya sedikit terlalu biologis karena gue suka bahas ini. Jadi lisis atau pemecahan sel itu tuh adalah ketika sel di dalam tubuh lu bakal diromba, bakal dipecah. Selnya pecah, energi keluar bakal digunakan oleh tubuh kan nanti. Bayangin aja kalau misalnya dalam sehari kalian bisa menghancurkan 500 sel. Wah gila, banyak banget dong. Jadi badan kalian tuh nggak bakal kekurangan lemak, tapi bakal kekurangan sel. Jadi tanda-tanda kalau misalnya kalian mengalami malnutrisi, terutama dalam kasus nutrisi kalian kurang, itu tuh kalian bakal jadi kayak gampang lelah, kehilangan otot, kehilangan jaringan organ. Jadi kayak badan kalian bakal kurus krempeng gitu loh. Terus sistem imun kalian bakal turun, soalnya ya nutrisi kalian nggak ada. Gimana caranya mau bikin sistem imun kalau misalnya nutrisi kalian nggak ada gitu kan? Dan menurut gua diet ini harus pinter-pinter sih. Kenapa gue bilang gitu? Soalnya gue sendiri pernah ngalamin yang namanya diet. Dimana waktu itu gue diet pertama kali itu kalau nggak salah umur 12 tahun atau 13 tahun. Jadi waktu itu gue mulai diet umur 13 tahun kan. Nah, selama gue diet itu gue dipaksa. Bener-bener kayak makan gue bener-bener harus dijaga, gue harus olahraga, ini itu gitu kan. Nah, kenapa waktu itu gue disuruh diet? Soalnya kan di episode pertama gue pernah cerita kalau misalnya badan gue tuh sempet besar banget kan, jadi kayak gendut banget gitu kan. Sampai-sampai gue tuh harus dibawa ke rumah sakit, ke dokter, gara-gara orang tua gue tuh eh, bingung apakah anak dia ini terkena diabetes atau enggak. Soalnya diabetes tuh udah nggak hanya pada orang tua aja, cuman sama anak-anak juga bisa. Dan orang tua gue takut kalau misalnya gue tuh terkena diabetes kan. Terus sampai di dokter, dokternya tuh malah ketawa deh kayak, enggak kok bu, anak ibu baik-baik aja. Cuman ya kelebihan dikit dari eh, batas normal gitu kan. Nah, semenjak itu gue pas pulang besoknya langsung kayak bener-bener di diet ketat. Jadi kayak gue cuman boleh makan dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Terus ya, atau jangan-jangan diet gue mirip sama dietnya OCD ya? Oh enggak, diet gue itu namanya diet defisit kalori. Jadi kayak ya gue bebas mau makan apa aja selama dalam sehari itu batas kalori yang gue makan tuh maksimal berapa gitu loh. Jadi gue selama diet gue itu biasanya gue makan satu piring sekali makan. Jadi porsi gue dikurangin jadi kayak 3/4 dalam sekali makan. Saya gue mau makan 4 kali sehari, terus porsi gue tiba-tiba jadi setengah piring dalam sekali makan gitu loh. Dan gue ngerasa selama gue diet itu gue bener-bener disiksa sama orang tua gue. Gue mikirnya dulu gitu kan. Soalnya eh gimana ya? Lu bayangin aja biasanya ada orang yang makannya 4 kali sehari, makannya banyak.
terus makan apa aja boleh, nggak olahraga juga ya nggak apa-apa, terus tiba-tiba kayak kehidupannya langsung dirubah kayak, nggak boleh makan dari lebih dari jam 6 sore gitu kan, kayak wah gila, mikir apa? Sumpah gue bener-bener sampai, merasakan kesedihan di mana gue nggak bisa makan setelah jam 6 sore. Jadi kayak kan soalnya setelah jam 6 sore itu kan jam-jam orang baru pada pulang kan. Dan biasanya orang tua gue kalau pulang itu bawa makanan. Di mana kalau gue nggak akan lebih dari jam 6, gue pasti bakal dimarahin habis-habisan waktu itu. Dan ya gue selama 6 bulan gue diet, gue sampai menangis gara-gara gue nggak bisa makan. Terus gue dipaksa buat olahraga. Nah ini yang benar-benar gue merasakan kayak, wah ternyata olahraga ini menyiksa dulu. Jadi gue itu kan waktu diet itu gue mulai olahraga kayak gue basket, terus gue lari, gue olahraga di rumah kayak sit up, push up, back up gitu kan. Nah, yang basket dan lari ini gue ngerasa ya ya udahlah sekalian main gitu kan istilahnya. Cuman kalau olahraga di rumah itu tuh kayak bener-bener kayak gue diliatin, gue dipaksa kayak, ayo kamu olahraga sekarang. Terus, gue kalau misalnya sama sit up ya it's okay sih sebenarnya, nggak ada masalah. Soalnya apakah karena gue tiap bangun kayak langsung bangun, terus jadinya kayak otot perut gue udah biasa gitu kan, jadi kayak nggak terlalu terkejut. Cuman untuk masalah push up, gue tuh bener-bener kayak parah banget dulu. Jadi gue pernah, waktu pertama kali gue disuruh push up, gue tuh nggak bisa sama sekali turun satu kali pun. Jadi kayak, ya udah gue turun, terus gue nggak bisa naik gitu loh. Jadi kayak, jadi gue nge-stuck di bawah gitu loh. Soalnya aku nggak ngerti koordinasi ototnya tuh harusnya gimana gitu kan. Jadi sampai-sampai gue menangis di mana biasanya gue kalau misalnya udah mulai pasrah, gue ngadu ke mama gue. Cuman waktu itu mama gue ya udah bodo amat gitu. Terus gue merasakan, aduh, gue dianaktirikan. Ya, sampai-sampai gue untuk belajar push up tuh harus lewat tangga. 2 minggu gue belajar lewat tangga dan ya gimana ya setelah 2 minggu ya lumayan lah ada perkembangannya. Cuman ya gitu, gue tetap masih merasakan tersiksa selama gue diet dulu itu. Karena ya dalam pikiran gue, pola hidup gue dirubah secara habis-habisan dan gue sebenarnya nggak suka. Cuman setelah gue 6 bulan diet, gue melihat perubahan dalam badan gue dan akhirnya ya, eee, apa ya, pola makan gue sedikit gue ubah lagi. Jadi kayak yang biasanya gue dari jam 6 sore udah nggak boleh makan, akhirnya jam 8 malam maksimal gitu loh. Jadi kayak terus jumlah kalorinya lebih dibanyakin dikit. Jadi kayak, eee, batas-batas tertentu itu gue tingkatin lagi gitu loh. Jadi kayak biar badan gue nggak terlalu kurus banget gitu loh. Soalnya waktu gue 6 bulan itu badan gue tuh bener-bener sampai kayak dulu tuh gue pakai baju ukurannya L. Sampai-sampai setelah 6 bulan gue diet itu tiba-tiba bajuku bisa jadi S. Gue nggak tahu itu gimana caranya, gimana prosesnya, apa aja. Cuman yang gue ingat adalah selama 6 bulan gue diet, gue bener-bener kayak hmm, merasakan tersiksanya tidak bisa makan dengan nikmat. Terus selama 6 bulan itu gue merasakan yang namanya olahraga itu menyakitkan. Cuman menurut gue ya it's okay, worth it kok. Dan baik lagi sih sebenarnya sama kalian, tujuan dari kalian dari itu apa? Dan tantangan terbesar sendiri dari diet itu menurut gue adalah konsistensi diri kalian sendiri. Oh, konsistensi terhadap diri kalian sendiri. Jadi kayak eh memang godaannya banyak banget. Misalnya kayak, ah aku pengen cheating day hari ini. Terus pas kalian cheating day, terus kalian kayak menikmati surganya dunia gitu kan. Terus akhirnya kalian kayak terlena. Terus akhirnya ya udah diet kalian batal gitu loh gara-gara satu kali cheating day misalnya gitu kan. Dan memang konsistensi ini benar-benar kayak harus di apa ya istilahnya ya? Harus benar-benar ditanamkan gitu loh. Soalnya tanpa kalian konsisten, kalian pasti bakal kesusahan sih menurut gue kalau buat diet. Dan problematika perdietan ini memang ya
cukup complicated, soalnya nggak semua orang bisa menemukan pola diet yang cocok buat dia, buat mereka gitu loh. Dan menurut gua diet ini, kalian kalau mau diet, kalian harus, memerhatikan beberapa hal. Jadi kayak kalian harus, menentukan pola diet yang benar-benar cocok buat kalian. Nah, gimana caranya biar tahu pola diet yang cocok buat kalian atau enggak itu adalah kalian harus nyoba dulu, kayak pre-treatment dulu istilahnya. Jadi kayak percobaan, di mana, kalian nyobain misalnya kayak kalian mau diet diet keto gitu kan, kalian coba dulu selama seminggu, apakah badan kalian cocok atau enggak. Kalau misalnya enggak cocok ya jangan diterusin, soalnya pasti bakal berdampak buruk buat, badan kalian gitu kan. Terus juga kalian harus tentuin tujuan kalian dari itu buat apa. Apakah kalian dia diet buat menguruskan badan, atau membentuk badan, atau buat apa ya, biasanya sih orang diet bikin pola diet itu gara-gara pengen kurusin badan sih. Dan jadi balik lagi ke diri kalian sendiri, apakah kalian diet itu buat apa tujuannya? Misalnya kayak buat ngurusin badan supaya orang lain tertarik buat sama aku gitu kan. Nah, itu tuh ya nggak apa-apa selama pola diet kalian benar. Dimana kalau misalnya kayak kalian dietnya asal-asalan, itu tuh pasti bakal kayak eh gimana ya? Badan kalian bakal jadinya kayak lebih kurus banget gitu loh. Dan kalau misalnya kalian diet asal-asalan ya bisa jadi badan kalian nggak kurus jadinya, cuman lebih tambah besar gitu kan. Soalnya gimana ya? Iya, nggak cocok gitu loh pola dietnya sama eh, gaya hidup kalian gitu kan. Terus seandainya kalian misalnya udah berhasil menguruskan badan kalian gitu kan. Jadi kalian setidaknya harus mengimprovisasi sedikit pola diet kalian. Jadi kayak biar biar postur tubuh ideal kalian tuh tetap terjaga gitu loh. Soalnya kalau misalnya pengalaman gua dulu pernah sempat kurus banget kan. Terus sampai sekarang gua makannya ya asal-asalan lagi, dan ya akhirnya badan gua sekarang lumayan besar kembali. Soalnya gua selama gua kuliah, ya nggak tahu ya mungkin gara-gara kuliah gua cukup padat, jadi kayak ya gua makannya sampai malam-malam banget. Lu bayangin gua sampai makan sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Dimana gue makannya bener-bener makan kentang satu piring besar, terus sama nugget, sama sosis, sama sambal mayo gitu-gitu kan. Jadi kayak bener-bener kalori gue yang gue makan tuh nggak masuk akal. Terus jam makannya juga nggak masuk akal. Terus gue jadi jarang olahraga. Olahraga gue paling cuman ya kayak sekali seminggu. Itu pun gara-gara emang ada kegiatan olahraga di kampus gue. Jadi kayak ya sampai sekarang belum sempat gue ganti. Soalnya gue masih pengen menikmati dulu. Soalnya tujuan gue buat diet tuh udah nggak ada lagi gitu loh. Soalnya iya gue sempet tanya pacar gue kan kayak, "Eh, aku perlu diet lagi nggak?" Terus dia bilang, "Emang badanmu kenapa? Kan nggak jelek-jelek banget." Ya udah mending nggak usah deh daripada menyiksa diri lagi gitu kan. Terus ya udah gue merasa kayak, "Ya udah deh kalau nggak usah diet." Soalnya ya tujuan gue nggak ada gitu loh. Terus habis itu kalian yang perlu kalian perhatiin lagi itu adalah lama waktu kalian diet. Jadi kayak misalnya kalian diet misalnya maksimal 6 bulan, terus kalian diet selama maksimal setahun, 3 bulan gitu. Itu tergantung tujuan kalian apa. Soalnya kalau semakin lama kalian diet, ya sebenarnya nggak apa-apa sih selama ada improvisasi dari diet kalian sendiri. Jadi kayak kalian jangan diet terlalu ekstrim yang terlalu lama, soalnya nggak bagus buat tubuh kalian sendiri kan. Seperti yang gua jelasin tadi, kalian bisa nanti namanya malnutrisi, terus efek sampingnya macam-macam gitu kan. Dan ya menurut gua diet itu cukup menyenangkan dan cukup Eee, menyiksakan kalau misalnya kalian nggak terbiasa. Cuman setelah kalian terbiasa rasa gua ya normal-normal aja kok. Di mana atau gara-gara dulu emang badan gua emang pola makan gua terlalu gila ya. Jadi kayak makan 4 kali sehari, sekali makan 1,5 piring. Ya ya gimana ya, emang asik sih sebenarnya makan kayak gitu, cuman, eee,
untuk menjaga kesehatan, kayak kita perlu yang namanya menjaga makan, menjaga pola makan, membentuk kebiasaan, apa ya namanya, membentuk pola hidup sehat, nah, itu namanya. Dan mungkin masalah per-diet-dietan ini gue hanya bisa nyampein gitu aja. Jadi kayak kembali lagi kepada diri kalian sendiri, tujuan kalian dari buat diet itu apa? Dan janganlah ikut diet-diet orang misalnya kayak si A cocok sama dietnya diet gitu. Terus kalian ikut-ikutan gitu kan. Terus akhirnya kalian sakit. Dan menurut gua ikut-ikutan gak apa-apa, cuman sesuaikan sama eh kondisi tubuh kalian apakah cocok atau enggak. Terus jangan lupa buat tetap olahraga biar biar maksimal hasil dietnya, biar apa ya, sedikit dengan kalian berolahraga itu kalian bisa menjaga kesehatan diri kalian sendiri. Wah, siap. Dan ya gimana ya? Menurut gue sih itu aja sih dari buat diet. Hmm, permasalahan diet ini akan gue tutup di sini. Sekian dari Bima. Jangan lupa di like kalau kalian suka video ini, di unlike, di dislike aja kalau kalian emang nggak suka, nggak apa-apa kok. Terus komen aja apa yang kalian mau komen. Dan oh ya, kalau misalnya kalian pengen eh, berbagi cerita sesuatu ke gua, bisa kirim email ke gua, linknya ada, alamat emailnya ada di bawah. Dan ya, jangan lupa di-subscribe supaya gue tetap semangat bikin podcast ini. Ya, bantu-bantulah. Subscribe ya semuanya. Oke, sekian dulu dari Bima. Gue pamit. Bye-bye.